Sudah ada Alfian Rahman dan juga juru kamera Cilmi Ardianto Fani. Selamat pagi Alfian. Alfian, bisa Anda ceritakan proses yang saat ini tengah berlangsung setelah kita tahu pagi tadi sudah ada 2 korban yang berhasil dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia. Iya, selamat pagi Adis dan juga saudara. Proses yang berlangsung saat ini adalah pendataan ulang dari data korban yang ada, termasuk merubah semua database yang ada di posko gabungan SAR nasional yang ada di dekat TKP, ada sekitar jarak 50 meter begitu dari tempat kejadian peristiwa. Kami juga mendapatkan informasi bahwa 2 jenazah yang sudah berhasil dievakuasi tersebut merupakan 2 jenazah yang memang sudah teridentifikasi sejak awal di sektor A2. Adisti. Jadi di sektor A2 tersebut ada 7 orang jenazah yang sudah diidentifikasi, namun 2 baru berhasil dievakuasi dan dibawa ke RS Bayangkara untuk identifikasi lebih lanjut, termasuk juga menyamakan sampel DNA dengan DNA keluarga begitu. Untuk proses saat ini juru kamera saya Cilmi Ardianto Fani akan menunjukkan pada Anda, Adisti dan juga saudara, proses atau apa aja yang sedang berlangsung di posko gabungan, di mana saat ini pihak keluarga masih terus berharap cemas, masih terus menunggu kabar update lanjutan dari proses evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR gabungan yang memang diputuskan sejak kemarin siang begitu pukul 11:30 waktu Indonesia bagian Barat sudah diputuskan menggunakan alat berat, dan ini juga sudah mendapat restu dari pihak keluarga yang memang sudah pasrah dan berharap proses evakuasi segera dilakukan lebih cepat untuk dapat mengetahui jikalau memang keluarga mereka menjadi korban meninggal dalam tragedi ini, maka dapat ditemukan lebih cepat, dapat diidentifikasi lebih cepat, termasuk untuk proses pemakamannya nanti. Ini proses yang sedang ada di kamera Anda begitu, di juru kamera saya menunjukkan ini adalah posko dari pendataan korban-korban yang belum ditemukan. Kalau kita melihat dari data terakhir begitu yang tercatat di whiteboard atau di papan putih ini, ada sekitar 58 orang yang belum diketahui keberadaannya hingga saat ini. Sebelumnya kemarin Adisti ada 59 orang, berubah 1 orang karena diketahui sudah teridentifikasi begitu, bisa evakuasi mandiri pada saat kejadian, namun tidak melapor kepada pihak pondok pesantren maupun pihak tim SAR, dan ini akhirnya diketahui keberadaannya, sudah melapor dan akhirnya berkurang 1 orang menjadi 58 orang, dan belum diketahui apakah 58 orang ini berada semuanya di bawah runtuhan atau tidak. Ini masih dalam proses pencarian dan evakuasi lebih lanjut dari tim SAR gabungan yang bekerja secara terus-menerus dari waktu ke waktu. Untuk yang diterjunkan sendiri ada ratusan tim SAR begitu yang kemarin menggunakan kren dan akhirnya berubah menjadi menggunakan alat berat breaker yang difokuskan untuk proses shipping material atau membersihkan beton-beton yang ada di reruntuhan utama, baik itu di sektor A1, A2, A3 maupun A4. Untuk proses yang sekarang berlangsung ini, pihak keluarga korban juga mendapatkan layanan konseling, karena kami juga sempat berinteraksi dengan beberapa keluarga korban begitu, adik dan juga saudara, yang keadaan emosionalnya ini tidak stabil dan butuh layanan konseling lainnya. Tidak hanya layanan konseling, namun di sini juga ada dapur umum. Dapur umum ini adalah dapur gabungan dari Dinas Sosial, Kementerian Sosial bekerja sama dengan relawan-relawan terkait lainnya. Di sini menyediakan berbagai macam kebutuhan dari para keluarga korban, termasuk juga kebutuhan bagi tim evakuasi dan evakuator yang melaksanakan tugas secara terus-menerus. Ini dapur, kami mencoba mengkonfirmasi beberapa waktu yang lalu bahwa keberadaan dapur umum ini akan terus tetap ada begitu, Adis dan juga saudara, hingga proses evakuasi selesai dilakukan, dan segera proses evakuasi ini juga dilakukan dengan ya, informasi yang kami dapatkan dari 7
orang yang sudah diidentifikasi di sektor A2 ini rencananya memang pada hari ini ditargetkan semua bisa terevakuasi, jenazah dapat dikirim atau dapat dihantarkan ke RS Bayangkara untuk proses identifikasi lebih lanjut. Identifikasi ini sendiri meliputi pencocokan dari sampel DNA yang pada kemarin dari semua keluarga korban ini sudah diambil atau sudah diminta sampel DNA-nya, dan ini menjadi poin begitu nanti untuk mencocokkan apakah ada dari sampel DNA milik para keluarga korban dengan sampel DNA dari korban yang sudah ditemukan dan juga dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara. Kami masih terus memantau, sementara data masih fluktuatif, Adisti dan juga saudara. Ada 58 orang yang masih dalam pencarian, entah keberadaannya ada di bawah reruntuhan atau di tempat lain. Begitu, Adisti. Oke, jadi 2 korban ditemukan meninggal dunia berhasil dievakuasi dan saat ini sudah sudah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur, sementara proses evakuasi dengan menggunakan alat berat terus dilakukan secara non-stop di sana. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV, Alfian Rahman dan juga juru kamera Cilmi Ardianto Fani melaporkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur. Nanti akan kami update kembali informasinya dari Anda. Terima kasih. Saudara, breaking news Kompas TV harus jeda sejenak, kami akan kembali sesaat lagi.